Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan berwisata menuju ke kota Gombong, tepatnya di Waduk Sempor. Bangunan yang warnanya hijau itu ini adalah bagian dari kompleks militer yang namanya Subden Zibang yang masuk dalam areanya Kodam 4 Diponegoro, dan ini terletak di kota Gombong. Di daerah sekitar sini juga ada tempat wisata yang namanya Benteng Panderwijk. Benteng Panderwijk ini tinggalan Belanda yang dibangun kira-kira di tahun 1800-an, jadi umurnya udah 2 abad lebih, dan sekarang lebih banyak difungsikan sebagai tempat untuk wisata. Nah, ini desa ini termasuk desa namanya Desa Semanding ya teman-teman. Ini bagian dari Kecamatan Gombong, dan bangunan yang depan ini adalah Tugu Selamat Datang di Desa Semanding. Aku lagi jalan bareng sama kerucil-kerucil. Ada berlima di sini ya. Ada berlima, ada Mas Opal, ada Ocan, ada Danis, dan ada Mas Apip yang ikut jalan-jalan di sore hari. Kita mau kemana? Waduk Sempor. Waduk Sempor. Nah, lewat kampung-kampung gini ya. Kalau lewat jalan besar udah biasa. Kalau lewat perkampungan seperti ini kan nuansanya hijau, enak dan adem, dan kebetulan cuacanya sekarang masih mendung-mendung ya. Jadi tidak terlalu terik, tetapi masih cukup enak untuk dinikmati. Wah, ini nih jalan yang epic kalau menurut saya nih. Di depan itu adalah pegunungan yang memanjang ya, mulai dari daratan pegunungan di sekitar Banyumas, nanti ujungnya sampai ke daerah sekitar Banjarnegara. Jadi berpuluh-puluh kilo panjangnya deretan pegunungan ini, dan ini merupakan batas antara daerah dataran rendah yang ada di Jawa Tengah bagian selatan yang menghubungkan dengan Jawa Tengah bagian tengah. Di seberang pegunungan itu nanti kabupatennya udah ikut Kabupaten Banjarnegara. Sementara yang di sini ini masih Kabupaten Kebumen. Di perempatan ini kita akan ambil arah belok kiri ya, menuju ke desa namanya Jatinegara. Jarak dari sini ke Waduk Sempor itu kira-kira 6 km. Dekat lah ya, cuma 6 km, dan kalau ditempuh dengan perjalanan motor itu paling banyak makan waktu hanya 20 menit. 20 menit sampai 30 menit itu sudah berkendara dengan sangat santai. Kalau pakai mobil seperti ini ya kira-kira 30 menit. Nah, di desa namanya Bejiruyung. Bejiruyung ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sempor. Walaupun di pedesaan, teman-teman bisa lihat jalannya udah sangat bagus, sangat mulus aspalnya, dan jarang sekali terdapat kerusakan, sehingga transportasi atau mobilitas masyarakatnya sangat oke di sini. Nah, di sebelah kanan kita ini ada salah satu sekolahan yang cukup terkenal di sini.
Ini namanya SMP 1 Sempor. Kita udah sampai di perempatan Jatinegoro atau Jatinegara. Kalau ke kiri ini beloknya menuju ke arah Kota Gombong. Kalau ke kanan ini menuju ke arah Waduk Sempor. Kalau terus nanti akan lewat suatu desa yang namanya Desa Tunjung Seto. Kita ambil arah belok kanan saja, yang paling dekat dengan akses menuju ke Bendungan Sempor. Jalan ini selain menuju ke Waduk Sempor juga bisa jadikan sebagai jalan alternatif ya untuk menuju ke Kota Banjarnegara. Jadi pada saat Lebaran, pada saat musim-musim mudik sekarang, di mana lalu lintas jalur selatan itu sering macet, teman-teman pemudik itu sering menggunakan jalur ini untuk menuju ke arah Purbalingga dan selanjutnya akan menuju ke arah tol yang menghubungkan antara Pemalang sampai dengan Jakarta. Jalannya sudah cukup bagus ya, sudah seperti ini, dan teman-teman bisa menempuh perjalanan dari Gombong menuju ke Jalan Raya Banjarnegara itu dalam waktu hanya maksimal 1 jam. Dan jalannya cukup menantang karena di situ banyak turunan, banyak kelokan, banyak tanjakan yang cukup tinggi, sehingga kondisi mesinnya harus benar-benar fit kalau melewat sini ya. Dan sekarang kalau teman-teman lihat di depan itu ada semacam pos. Ini adalah pos security pertama, pos pengamanan pertama untuk memasuki wilayah Sempor. Ini pos pengamanannya, tapi sekarang kayaknya lagi off ya. Tidak ada pemungutan retribusi di sini. Nah, ini jalan percabangan. Kalau belok ke kiri nanti akan menuju ke bendungan utama di sebelah waduk bagian selatan. Nah, sekarang kita coba lurus dulu untuk menuju ke arah bendungan sebelah timur. Dan kalau teman-teman amati di sebelah kiri dan di depan ini adalah bukitnya ditanami oleh tanaman pinus. Dan jalur ini sering dijadikan sebagai jalur untuk melakukan aktivitas goes sepeda ya, bagi para penggemar sepeda, atau kalau orang seperti saya suka motor-motoran juga enak banget kalau mau motoran ke sini karena jalannya relatif lengang, hijau, kemudian juga pemandangannya bagus. Daerah sini sudah mulai bergunung-gunung ya konturnya, udah mulai naik turun tapi tidak terlalu ekstrim, sehingga masih enak untuk dinikmati bareng-bareng. Oh, ada ayam. Ini paling tinggal 500 meter lagi udah sampai Waduk Sempor. Ada musola, ada masjid. Ya. Juga kalau teman-teman amati, sebenarnya kalau saya nggak terlihat ya, di bagian kanan kita itu pegunungan yang cukup bagus. Pegunungan Sempor yang ditumbuhi oleh hutan pinus. Waduh, nggak terlihat. Nah,
ini sudah sampai di bagian bendungan sebelah timur. Kita sampai di Waduk Sempor. Kita boleh parkir di mana? Di atas itu bisa parkir nggak ya? Nggak tahu. Di atas ini bisa parkir nggak? Nggak tahu. Bisa. Coba aja. Ini taman bermain ya? Ada orang dadah-dadah. Oh, ini pas kita. Kita parkir dulu sini ya. Di sekitar lokasi parkir mobil sebenarnya juga bisa menjadi tempat wisata, karena di situ juga terdapat berbagai macam ex alutsista yang pernah dipunyai oleh Republik Indonesia. Antara lain adalah torpedo yang merupakan bagian dari kapal perang Republik Indonesia. Kemudian juga ada meriam-meriam kapal laut, dan seperti yang kita lihat sekarang ini adalah kendaraan lapis baja pengangkut pasukan, atau kalau sekarang kita kenal mungkin dengan nama istilah panser kali ya. Kendaraan pengangkut pasukan dengan pelapis baja yang tahan peluru. Sayang kondisinya udah tidak begitu bagus, di mana rangkanya sudah mulai berkarat, bagian mesinnya sudah hilang, kemudinya hilang ya. Tetapi paling tidak di sini masih terlihat bentuk sosoknya yang utuh. Kemudian yang hijau ini adalah semacam kendaraan pengangkut personil amfibi yang sering digunakan untuk dropping pasukan dari tengah laut menuju daratan, atau juga bisa digunakan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan militer yang hasilnya dari kapal laut kemudian diterjunkan ke daratan. Ini adalah kapal perang peninggalan Perang Dunia Kedua ya. Namun kondisinya juga sudah tidak begitu bagus karena beberapa panel sudah mulai hilang, sehingga hanya terlihat rangkanya saja. Di sisi barat terdapat alat pemadat jalan bertenaga uap. Jadi ini merupakan peninggalan zaman kolonial. Kalau zaman sekarang kan penggeraknya adalah diesel, kalau yang ini digerakkan oleh tenaga uap. Jadi mesinnya sangat antik sekali. Ya, sayang kondisinya juga sudah tidak begitu bagus karena banyak panel-panel maupun dari bagian-bagian yang lain dari alat pemadat jalan ini sudah rusak. Di tempat ini juga banyak terdapat spot untuk bermain anak-anak ya, sehingga cukup menarik apabila anak-anak akan dibawa ke sini. Ini adalah meriam penangkis serangan udara. Jadi kapal perang zaman dulu kan salah satu musuh terbesarnya adalah pesawat terbang. Dan pesawat terbang hanya bisa dikalahkan waktu itu dengan menggunakan meriam penangkis serangan udara seperti ini. Jelas semacam ini biasanya dipasang pada bagian depan dari dek kapal perang, atau juga bisa ditempatkan pada bagian belakang dek kapal perang zaman dulu. Dengan ukuran peluru yang cukup besar, ini merupakan senjata yang mematikan bagi pesawat tempur yang langsung terkena tembakan. Sekarang kita coba lihat sisi bendungan sebelah timur. Jadi panjang bendungan ini lumayan panjang ya teman-teman, ada kali sekitar 400 meter, dan pemandangannya luar biasa di sini. Di depan adalah pemandangan pegunungan utara yang cukup hijau. Kemudian kalau kita lemparkan pandangan kita ke sebelah kiri, ini adalah badan air dari Waduk Sempor. Permukaan air waduk belum begitu tinggi karena sekarang di bulan Desember ini baru memasuki awal musim hujan. Untuk bendungan utama terletak pada bagian sisi selatan. Jadi seperti ini, yang kita zoom ini adalah bagian bendungan utama yang cukup tinggi ya teman-teman.
Jadi Waduk Sewor ini selain digunakan sebagai tujuan wisata, terutama untuk menikmati pemandangan, juga bisa digunakan sebagai spot untuk memancing. Ya, karena di tengah itu ada semacam pulau timbul ya kalau pada saat musim kemarau, yang bisa dijadikan sebagai lokasi untuk memancingnya. Tapi pada saat waduk ini penuh, maka pulau itu akan hilang karena tertutup oleh air yang debitnya meningkat. Udah turun situ. Turun. Ikutin anak-anak turun ke bawah nih. Ada apa di bawah? Penasaran juga. Waduh, tinggi banget. Ini naiknya lumayan dong. Wah, ada ikannya itu. Ini kayaknya naiknya susah ini. Oh, ini jadi penampungan air. Airnya cukup jernih di sini. Tapi yang gede loh, Chan. Itu gimana cara itunya? Cara pasangannya itu kan banyak itu. Iya. Gimana cara ngirim tanahnya? Airnya jernih loh di sini. Tuh. Masuk ke kolam penampungan situ. Nah, kalau tadi turunnya enak, sekarang nih baliknya PR juga, naiknya lumayan tinggi. Tungguin. Gigi satu naiknya. Tuh, bendungan bagian timur seperti ini penampakannya. Ini ujung sebelah utara. Terus ini menuju ke arah selatannya, itu jalan mendakinya. Sebelah selatannya dibatasi oleh pegunungan yang hijau. Udaranya sejuk di sini, seger, karena sangat jauh dari sumber polusi. Pas dijadikan sebagai tempat untuk melepas lelah, melepas penat. Itu tadi kita dari bawah sana tuh. Lumayan. Naik lagi. Waduh. Gimana? Kalau Mantap. Naiknya banget. Naiknya mantap. Sampai juga balik di atas. Jadi yang bawa anak-anak bisa naik kereta wisata nih, muter-muter sekitar waduk. Ramai juga. Panjang. Hah? Oh, ngesuk. Dawa ya Mas ya? Iya. Penampakan mendoanya guys. Ini yang mendoan jangkrik yang dipotong kecil-kecil. Ini yang mendoan jumbo. Jadi banget. Makanya pakai ini sambal kecap.